Kembali menyampaikan kepada Anda pendengar, saat ini kita bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, penuh berkah untuk semua. Iya, gimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah segar, tadi hujan ya. Hujan, betul. Siang terasa udaranya segar, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Nah Ustadz, ini memang perbincangan kita terkait dengan kehidupan kita sehari-hari begitu ya? Iya, benar. Rukun bertetangga Iya. di era digital. Iya. Sebelum kita terima mendengar di telepon 812-878, kita akan dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dalam hidup bermasyarakat yang paling dekat itu kan tetangga ya. Kalaupun karib kerabat yang ada hubungan tali darah, belum tentu semuanya dekat, karena di bawah untung nasib kebahagiaan masing-masing atau perjuangan masing-masing terpencar-pencar. Maka yang cepat menerima informasi dan cepat mengetahui tentang kita adalah tetangga. Nah, bagaimana melestarikan kerukunan bertetangga di era digital ini? Bersyukur sekali kita bisa hidup sampai zaman yang modern. Idealnya disyukuri dan memudahkan kita untuk memperbanyak kebaikan, tentu dalam rangka menuju bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, prakteknya adalah bagaimana rukun bertetangga ya. Jadi kalau aturan pemerintahan di Indonesia itu sangat ideal sekali ya, dari rumah tangga, terus rukun tetangga, dan lebih luas lagi rukun warga atau RW. Ini cocok sekali dalam ajaran Islam bahwa yang dikatakan tetangga itu arba'una daran jarun, 40 rumah ya, tetangga itu. 40-nya ya boleh sekeliling, boleh kiri kanan, muka belakang. Kata 40 ini ya sifatnya relatif. Jangan diukur di perkampungan, perdesaan yang jauh dari kota. Bisa saja jarak rumah satu dengan rumah berikutnya ada setengah kilo atau lebih. Tapi ini sifatnya umum ya. Nah, bertetangga itu ada hak ya. Dalam hadis Nabi itu dibagi 3. Yang pertama dapat 1 hak, yang kedua ada haknya 2, yang ketiga memang dapat hak 3. Yang pertama itu atas nama bertetangga. Sekalipun tidak ada hubungan tali darah dan tidak ada keyakinan yang sama, tapi bertetangga, maka ada hak yang harus dijaga. Yang kedua mendapat hak ya 2 karena seiman. Sedangkan yang ketiga adalah di samping atas nama bertetangga, seiman dan juga ada hubungan kerabat. Ini disarikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Adapun rukun bertetangga ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dibaca lengkap surat An-Nisa ayat 36. Nah, potongannya tentang materi kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wal jari zil qurba wal jaril junub. Hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan kekeluargaan dan kepada tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Nah, begitu pentingnya ya. Terus Nabi juga menegaskan, bukanlah mukmin namanya orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sebelahnya. Betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga, hampir-hampir Rasulullah mengira bahwa tetangga itu dapat pula warisan ya, atau harta warisan. Dalam fikih mawaris atau faraid, tetangga tidak dapat kecuali ada wasiat. Ini tentu ada bahasan khusus. Karena Jibril selalu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Di sini memperkuat keimanan kita, jangan abaikan tetangga. Pada suatu hari Rasulullah berkata, "Hai Abu Zar, jika Anda memasak gulai, maka banyakkan kuahnya, beri tetangga." Ini populer ya, kalau berita ceramah di bulan Ramadan itu saya sering dengar ya. Saya senang walaupun disebut orang ustadz, tapi kalau ada ceramah-ceramah itu saya senang mengikutinya. Jadi sering diungkap itu betapa pentingnya berkeluarga, membina rumah tangga dan peduli dengan tetangga. Di antaranya apa? Kalau beli buah-buahan, apalagi durian misalnya ya, aromanya bisa dimaklumi. Nah, itu jangan diabaikan tetangga, memasak rendang mungkin, atau membuat sup, anyang, gulai cubada, dan lain-lain. Ya, berilah tetangga, tentu diberi secara patut. Tadi walaupun disebut banyakkan kuahnya, jangan kuahnya saja. Terus yang lainnya, wanita muslimah jangan merasa segan memberi hadiah kepada tetangga, walaupun hanya ya seukuran kaki kambing. Jadi apa yang bisa diberikan hadiah, beri hadiah. Ini diistimewakan ya, karena wanita lebih banyak di rumah. Lalu bagaimana kemesraan di rumah itu antar tetangga, diantaranya memberi hadiah. Hadiah bisa saja mungkin buku baru, bisa saja makanan, atau cenderamata lainnya. Terus tidak boleh berbuat buruk kepada tetangga, ini bisa dimaklumi. Tapi ada satu ya, Nabi sangat menegaskan sampai 3 kali bersumpah. Demi Allah tidak beriman. Yaitu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Sahabat heran, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Lalu dijawab, Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Itulah orang yang tidak merasa aman tetangganya, maka dia ini tentu tidak beruntung. Satu ketika, ya Rasulullah, si fulan bagus salatnya, bagus puasanya, banyak sedekahnya, tapi tetangganya tersakiti oleh sikapnya. Nabi langsung sebut dia masuk neraka. Lalu diungkap lagi, ada si fulan ibadahnya biasa saja, tidak terlalu menonjol. Bahkan sedekahnya sedikit, hanya berupa keju dalam ukuran sedikit. Mungkin dia bisa saja segenggam kurma. Pokoknya dia sedekah tapi tidak banyak. Tetangganya nyaman olehnya. Nabi langsung sebut dia masuk masuk surga. Terus ada uraian yang panjang, hak-hak bertetangga ada 8. Jika sakit lihat, ini kita maklum. Jika meninggal diselenggarakan jenazahnya. Jika dia mohon dipinjami. Tapi jangan lupa mencatat ya, berapa, hari apa, dan kapan kembalinya. Ini penting karena Al-Quran satu ayat, satu halaman. Al-Baqarah 282 ya.
Itu satu halaman, itu satu ayat. Pentingnya saksi catat mencatat. Jika mendapat nikmat kegembiraan, ya ikutlah, misalnya pesta, syukuran. Jika mendapat musibah, lalu dihibur atau takziah. Nah, ini yang penting di antara yang khusus ya. Jangan engkau tingkatkan rumah engkau kalau angin tidak masuk ke rumah tetangga. Ini perlu karena ada sikap membangun rumah itu sehabis-habis tanah. Sehingga tidak ada bersisa. Mestinya antara rumah satu dengan rumah lain ada jarak. Boleh saja 1 meter lebih kurang, ada tempat angin lewat. Kalau membangun rumah ditinggikan, harus ada izin dari tetangga, sesungguhnya begitu. Kalau tidak, haknya terganggu. Jadi saya dapat cerita dari dosen waktu belajar psikologi hukum di Pasca Sarjana Muhammadiyah. Di Belanda dulu orang membangun rumahnya tinggi, lalu tetangganya menuntut. Rumahnya sudah sangat megah, akhirnya yang menuntut ini menang, rumah yang begitu megah dibongkar. Karena tertutup angin ya. Ini perlu suatu keindahan bertetangga. Jangan engkau sakiti tetangga walaupun dengan bau makanan. Nah, terus di era global ini yang sudah serba atau sudah banyak sistem digitalisasi. Bagaimana kita mengemas diri, ini yang kita syukuri itu, kita tidak perlu bersorak kepada tetangga kalau ada suatu kebaikan. Bisa tidak buka pintunya, ini ada sambal misalnya. Tidak perlu bersorak. Atau misalnya tadi ada sesuatu yang penting. Tadi saya melihat Bapak ada di masjid. Wah, senang sekali tanpa disengaja bertemu dengan Bapak tadi di masjid misalnya. Jadi sampaikanlah yang baik-baik dengan tetangga. Kalau bisa langsung bagus, tapi dengan pesan pun juga tidak apa. Dan kalau memberi tanggapan, memposting berita, video tentu yang sifatnya menghibur, informasi, tidak menyakiti, atau mungkin ya tidak ada ujar kebencian. Saya yakin pendengar maklum bagaimana menata diri bertetangga di era digital ini. Tentu tidak semuanya disampaikan melalui media sosial kalau itu tidak mengutuhkan kita bertetangga atau melestarikan kemesraan bertetangga. Saya kira ini untuk pengantar, saya kembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih.